وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali melanjutkan pembahasan-pembahasan, kajian-kajian ya tentang kitab Al-Jannah wan Nar, tentang surga dan neraka yang disusun oleh Asy-Syaikh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Sudah banyak dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan yaitu surga dan neraka, dan sekarang kita sedang membahas lanjutannya, yaitu tentang ya perbuatan-perbuatan dosa ataupun amalan-amalan yang menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka, aliyadzubillah. Kendatipun dosa-dosa yang dikerjakan oleh mereka ini lalu menyebabkan masuk ke dalam neraka, nah masuk ke dalam nerakanya itu dalam kondisi tidak kekal, ya karena masih terjaga keislamannya, masih terpelihara yaitu keimanannya. Namun sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib untuk tetap khawatir, tetap takut dengan siksa Allah ya azza wa jalla. Ya karena Allah juga sudah menjelaskan, menerangkan kepada kita tentang azab itu harus kita waspadai, harus kita takuti. Sebagaimana Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna azaba rabbika kana mahzura. Sesungguhnya azab Rabbmu, itu azab Allah, karena adalah mahzura, harus dalam kondisi ditakuti. Kita harus khawatir ya terhadap azab Allah karena kerasnya, karena pedihnya, karena sakitnya. Ya apalagi juga Rasulullah sudah menjelaskan di dalam hadis, beliau pernah mengatakan, inna ahwana azabin nar ayan ta'ilu rajul bijamrati min nar fayagli dimaguhu. Sesungguhnya azab yang paling ringan yang nanti ditimpakan kepada para penghuni neraka adalah seseorang menggunakan sendal alas kaki yang terbuat dari jamrah, yaitu bara api neraka. Lalu dengan sebab itu ia geli, bergejolak, mendidih, yaitu dimaguh otak kepalanya. Itu azab yang paling ringan. Kita sendiri kalau berjalan di atas katakan bara api sekarang ini, atau minimal kita menginjak puntung rokok ketika kita tidak beralas kaki, atau ketika kita dalam perjalanan, yaitu kita berjalan lalu sendal kita putus, lalu kita melepaskan sendal itu, kita tanpa alas kaki, lalu kita melewati jalan aspal yang sedang terik panas matahari, maka kita akan merasakan sakitnya kaki kita ketika menyentuh aspal panas, ya jalan aspal panas tersebut. Nah itu baru di dunia, belum nanti di yaumil qiyamah. Dan itu adalah azab yang paling ringan. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita wajib untuk memiliki rasa takut, khawatir jika mendapatkan azab Allah di hari kiamat kelak. Alhamdulillah. Nah, adapun sekarang yang kita akan pelajari adalah amalan yang menjadi penyebab pelakunya dimasukkan ke dalam neraka adalah yang ke-13,
adamul ikhlas fi talabil ilmi, yaitu adamu tidak, al ikhlas tidak ikhlas, fi di dalam talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Ya, karena banyak orang-orang ketika menuntut ilmu, khususnya ilmu agama di sini yang dimaksud adalah ya menuntut ilmu agama, belajar tentang agama, apakah itu tentang masalah fikih ya atau masalah-masalah akhlak, ya, belajar baca Al-Qur'an, belajar bahasa Arab misalnya dan seterusnya. Ya, niatnya bukan mencari keriduan, bukan mencari balasan, bukan mencari sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengharapkan selain itu dari kalangan makhluk Allah, yaitu manusia. Saqa al-Hafiz al-Mundhiri rahimahullah katsiran minal ahadis. Jadi Al-Hafiz Mundhiri rahimahullah telah menyitir, telah membawakan kasiran banyak minal ahadis dari hadis-hadis allati yang turahibu, yang menyuruh berhati-hati. Hadis itu memperingatkan, memberikan peringatan kepada man orang yang ta'allama, kepada orang yang belajar al-ilma, ilmu. Jadi Al-Hafiz Mundhiri rahimahullah telah membawakan banyak hadis-hadis di mana hadis-hadis ini sifatnya adalah turahib, yaitu memberikan peringatan. Ya, menyuruh kepada kita berhati-hati ketika kita belajar ilmu, tetapi li ghairillah, dengan tujuan untuk selain Allah. Nakhtaru laka ba'dan minha, kita akan pilihkan, kami akan pilihkan untukmu ba'dan, sebahagian, minha, darinya. Ya, ada di sini sekitar 3 hadis yang dibawakan oleh penyusun kitab ini, yaitu Syekh Dr. Umar Sulaiman Asghar. Dia mengutip hadis yang dikumpulkan ya oleh Al-Hafiz Mundhiri dari kitab At-Targhib wa Tarhib. Ya, beliau membawakan 3 saja. Yang pertama adalah hadis yang pertama yang disitir, yang dibawakan oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Asghar rahimahullah, yaitu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man ta'allama ilman, man barang siapa yang ta'allama, yang belajar, barang siapa yang menuntut, ilman, ilmu, mimma yabtaghi bihi wajhallah. Jadi barang siapa yang mempelajari ilmu dari yang seharusnya dia mencari dengan ilmu itu wajah Allah, yang seharusnya dia itu mencari keridhaan Allah, ya, dengan apa mencari ilmu itu, namun la yata'allamuhu, namun ia tidaklah mempelajarinya, namun ia tidaklah menuntutnya, illa, melainkan liyusiba bihi, melainkan untuk mendapatkan, melainkan untuk memperoleh aradon, beberapa gelintir, minad dunia, dari dunia, maka lam yajid, dia tidak akan mendapatkan, dia tidak akan memperoleh arafal jannah, yaitu wewangian, harum-haruman surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apa itu arfa? Yakni rihaha, yaitu wewangian atau harum-haruman maksudnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, dan juga Al-Hakim. Berkata Al-Hakim, sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih berdasarkan kepada syarat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini hadis ini Rasulullah menegaskan, ya, bahwa siapapun orang yang belajar, yaitu ilmu agama, ya, padahal ilmu agama itu ketika dipelajari dalam rangka mencari wajah Allah Ta'ala, dalam rangka mencari keridhaan Allah Ta'ala, namun ya, seseorang ketika belajar itu tidaklah ia menginginkan, ya, tidaklah mengharapkan, kecuali yang diharapkan adalah untuk mendapatkan, memperoleh beberapa gelintir daripada dunia. Apakah itu harta benda, apakah itu kepopuleran, popularitas, apakah itu sanjungan, pujian dari orang, ya, atau apakah itu pasangan hidup, atau apakah itu
kenaikan status sosial dan seterusnya dari kenikmatan-kenikmatan di dunia, maka orang yang harusnya mencari wajah Allah tetapi dia mencari selain itu, ya maka dia nanti pada hari kiamat tidak akan mencium ya wewangian surga. Nah, bayangkan, wewangian saja dia tidak cium, apalagi masuk ke dalamnya, yaitu masuk ke dalam surga. Maka orang ini tidak berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ini mengerjakan suatu amal soleh yang diperintahkan Allah ya azza wa jalla dan juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, semisal menuntut ilmu yang harusnya yaitu adalah merupakan bentuk amal soleh yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita pelajari dalam rangka mencari wajah Allah, tetapi kita ya berubah niat, tetapi kita tidak lurus dalam niat, dan niat kita adalah untuk mendapatkan yaitu kenikmatan hidup di dunia, maka pada hari kiamat aliyadzubillah bukanlah kebaikan yang kita akan dapat nanti, bukanlah pahala ganjaran dari sisi Allah yang kita akan peroleh, tetapi kita tidak akan masuk ke dalam surga, karena mencium wewangian surga saja tidak, apalagi masuk ke dalamnya. Aliyadzubillah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Jabir qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala, berkata Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'allamul ilma, janganlah kalian itu mempelajari ilmu, janganlah kalian itu menuntut ilmu, li, untuk tujuan tabahau, membangga-banggakan, dengan tujuan untuk dapat ya membangga-banggakan bihi, dengan ilmu itu, al ulama, untuk membangga-banggakan ulama dengan ilmu itu, bahwa kita belajar kepada Syekh Fulan, kita belajar kepada Ustadz Fulan yang dia lulusan ya misalnya Universitas Madinah, Al Azhar dan yang lain-lainnya. Jadi tujuan belajar itu adalah untuk membangga-banggakan ulama yang dia menuntut ilmu, yang dia bermajlis ilmu ya dengan ulama tersebut, atau dia pernah bermulazamah ya kepada ulama tersebut, kepada ustadz tersebut. Jadi tujuan menuntut ilmu itu sehingga dia datangi kajian-kajian, dia datangi majelis-majelis ilmu hanya ustadz-ustadz yang katakanlah populer saja, ya ustadz-ustadz yang sudah masuk TV misalnya, ustadz-ustadz yang memang lulusan ya S1, S2, S3-nya itu luar negeri. Tujuannya untuk membangga-banggakan. Dekat dengan dia banggakan ulama-ulama yang dia belajar di situ, dia juga terangkat sebagai murid Syekh Fulan, sebagai murid Ustadz Fulan dan seterusnya. Jadi tujuan untuk itu, membangga-banggakan. Kemudian wala tumaru bihi sufaha, dan jangan pula kalian menuntut ilmu itu dengan tujuan apa? Yaitu mendebat orang bodoh dengannya. Ya, dengan ilmu itu. Jadi yang tujuan untuk mendebat. Mungkin pada waktu dia belum memahami ilmu, dia berdebat dengan orang, dia keok, kalah, tidak berkutik menghadapi orang. Lalu kemudian dia semangat belajar ya ilmu agama dengan tujuan untuk mendebat orang yang mengalahkannya. Ya, jadi kalau andai kata ada orang belajar ilmu tujuan untuk mendebat orang, ya maka ya ini adalah suatu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang ketiga, wala takhayyaru bihil majalis, dan janganlah kalian itu juga belajar menuntut ilmu itu dengan tujuan takhayyaru, memilih dan memilah, yaitu dengan ilmu itu al majlis, memilih majlis. Ya, karena di majlis ini yang datang itu kebanyakan ustadz-ustadz yang sudah punya nama, sehingga dia rajin di situ supaya juga namanya terangkat, atau dia mendatangi majelis-majelis ilmu yang di dalamnya banyak ya para artis kondang ya, atau apa namanya dia datang ke majelis karena di majelis itu banyak tokoh politik. Ya tergantung dari selera orang. Kalau emang dia condong kepada politik, dia akan cari kajian yang di situ banyak orang-orang politiknya. Kalau dia memang pengen niat jadi artis, dia datang majelis-majelis ilmu yang ada artisnya. Kalau memang dia pengen jadi ustadz, maka dia akan datang ke majelis-majelis ilmu yang ada ustadznya, dan begitu seterusnya. Jadi banyak orang memilih-milih dan memilah-milah majelis itu tergantung keinginan dia. Dia niatnya itu bukan supaya dia selamat dari murka Allah, bukan mencari ridho Allah.
Maka siapapun mereka orang yang belajar ilmu itu dengan niat-niat seperti itu, yaitu untuk membanggakan ulama, untuk menebat orang bodoh, untuk memilih majelis, ya, maka kata Nabi selanjutnya, man fa'ala haza fannaru annar. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, maka nerakalah tempatnya, nerakalah tempatnya. Aliyadzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya, dan juga Imam Al-Baihaqi. Nah ini, jadi kita harus meluruskan niat. Hadis ketiga sekarang kita bacakan. Wan Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulillah alaihi salam, dari Rasulullah alaihi salam, qala berkata, ya bersabda Rasulullah, man ta'allama ilman li ghairillah au arada bihi ghairillah, ya, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang belajar ilmu ya dengan tujuan untuk selain Allah, atau ia menginginkan selain Allah, ia menghendaki selain Allah dengan menuntut ilmunya itu, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempatnya itu di dalam neraka. Falyatabawa, maka siapkan tempat, maq'adahu, tempat tinggalnya, tempat duduknya, minan nar, dari neraka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan kedua-duanya dari Khalid bin Darik dari Ibnu Umar, ya, dan seterusnya. Itu. Jadi kalau di sini ada orang belajar ilmu, menuntut ilmu, menghadiri kajian-kajian, datang ke majelis-majelis ilmu, ia dengan tujuan selain Allah, atau dia menginginkan dengan perbuatan itu selain Allah, misalnya dia mencari kajian yang di situ barangkali ada orang yang nanti bisa memberikan pekerjaan kepada dia, karena di situ banyak karyawan, datang ke sana sambil cari-cari informasi lowongan kerja, apalagi bertemu dia dengan orang yang suka memasukkan pekerjaan, ya, maka dia rajin di situ dengan harapan nanti bisa dimasukkan ke dalam suatu perusahaan, iya, atau dia mendapatkan pekerjaan dengannya. Nah itu, jadi banyak orang-orang yang seperti itu. Atau mungkin dia ingin mencari istri misalnya. Dia datang ke kajian-kajian, ke majelis-majelis ilmu, di mana di situ banyak anak-anak gadisnya, atau banyak orang-orang tua yang memiliki anak gadis, ya, maka dia alim dalam menuntut ilmu di situ, rajin dia, dengan harapan barangkali nanti kalau dia dengar ada seorang ayah mencari anak gadis, dia menawarkan dirinya, begitulah seterusnya. Ya, ini adalah merupakan amalan-amalan dalam menuntut ilmu, ya, yang memiliki tujuan, yang memiliki niat, ya, bukan selain Allah, bukan mencari ridho dan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang muslim, ya, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan kelak di hari kiamat, janganlah kita memiliki niat-niat seperti itu, ya. Begitupun hadis selanjutnya, ya, saya tambahkan di sini, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama, aw liyumariya bihi sufaha, wa yasrifa bihi wujuhan ilaihi adkhalahu Allahun nar." Ya, jadi kata Rasulullah, man talabal ilm, barang siapa yang mencari, menuntut ilmu, liyujariya, dengan tujuan supaya dapat berjalan atau bersama-sama para ulama dengan menuntut ilmu itu, atau dengan tujuan mendebat orang-orang bodoh, ya, dengan ilmu yang dipelajarinya, atau juga wayasrifa bihi wujunas, ya, dan juga supaya wajah-wajah orang memandang, melihat kepada dirinya sebagai penuntut ilmu, maka adkhalahu Allahu nar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Aliyadzubillah. Hadis ini di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Abi Dunya, dan Al-Baihaqi. Hadis ini derajatnya adalah hasan. Nah itulah hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang ada orang-orang yang berniat dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, dalam mengais ilmu itu bukan karena Allah, ya, karena dia ingin mendebat orang bodoh, atau supaya dia bisa duduk-duduk berjalan bersama para ulama sehingga dia dikenal sebagai murid seorang ulama atau ustadz yang terkenal, sehingga orang-orang merasa segan sungkan kepada dirinya,
atau supaya orang itu memandang dirinya sebagai penuntut ilmu, apalagi kepada kiai atau kepada ustadz, pada ulama yang terpandang, atau beberapa gelintir dunia yang lain. Apakah dia tujuan untuk bergaul dengan para artis, bergaul dengan tokoh-tokoh tertentu, atau dia ini ingin bergabung dengan komunitas satu suku, satu daerah, dan seterusnya, karena emang ada pengajian-pengajian yang satu komunitas misalnya, ya, atau berniat mencari pekerjaan, atau berniat mencari istri, ya, dan seterusnya. Jadi kalau niat menuntut ilmu seperti itu, ya, maka dia tidak akan mendapatkan wewangian surga. Dia tidak akan mendapatkan surga sebagaimana orang-orang kalau berniat karena Allah, dia pasti akan mendapatkan surga. Ya, karena orang yang berniat ya untuk selain Allah, maka dia tidak akan mencium wewangian atau harum-haruman surga, apalagi masuk ke dalam surga, tidak akan mungkin. Alhamdulillah. Makanya belajarlah untuk meluruskan niat, memurnikan niat kita semata-mata hanya karena Allah. Jadi kalau kita adalah menghadiri kajian-kajian, menghadiri majelis-majelis ilmu, kita tidak mendapatkan dunia sama sekali, nggak masalah. Kita tidak sakit hati. Dan bahkan kalau andai kata orang-orang yang di kajian atau di majelis itu mengabaikan kita, seakan-akan kita nggak akan sakit hati. Ya, bahkan kalau sampai sekarang ustadznya yang kita belajar jadi nggak kenal kita juga nggak apa-apa. Karena kita ngaji bukan untuk supaya dipandang, dilihat oleh mereka. Ya, belajarlah meluruskan niat. Makanya para ulama mengatakan ta'allamun niyata, pelajarilah niat. Fa innahu ablagu au asyadu minal amal. Karena niat itu, mempelajarinya itu lebih sulit, lebih susah daripada kita beramal. Orang kalau sudah beramal, misalnya sholat, ngaji, baca Quran, ya, itu bisa menjaga kerutinannya. Tapi menjaga niat ini yang susah. Karena boleh jadi orang satu waktu dia bisa ikhlas, dalam waktu yang lain dia bisa berubah niatnya. Menjaga niat itu lebih sulit daripada menjaga amal. Makanya banyaklah kita para ulama yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga keikhlasan, menjaga niat dalam koridor, yaitu murni karena Allah. Nah, menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang memang diwajibkan. Kita sudah tahu ya dalam kajian-kajian sebelumnya bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib, ya. Dan wajibnya adalah ain, bukan wajib kifayah. Setiap orang wajib menuntut ilmu. Bukan hanya kaum ibu-ibu saja, kaum bapak pun begitu. Jadi kalau ibu-ibu sudah ngaji, bapak tidak ngaji, dia berdosa. Bapaknya itu sama seperti sholat 5 waktu. Ya, karena dimafhumi dari hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik, di mana Rasul pernah mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu, mempelajari ilmu itu hukumnya adalah faridah, wajib, yaitu ala kulli muslim, bagi setiap muslim, ya. Begitupun dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi bersabda, "Fadlul ilmi ahabu ilayya min fadlil ibadah, wa khairu dinikum al-wara." Jadi keutamaan, kelebihan ilmu itu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Ya. Jadi keutamaan ilmu itu lebih disukai oleh Rasulullah daripada keutamaan ibadah. Jadi kalau anda kata orang menuntut ilmu dan dia berilmu, ya, dengan orang yang rajin ibadah, nah, mana di antara dua orang ini yang lebih Nabi sukai? Yaitu orang yang berilmu. Ya. Karena kelebihan keutamaan ilmu. Makanya Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, ya, surat Az-Zumar, Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakan wahai Nabi, apakah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu itu sama dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ya, jadi Allah sini mempertanyakan, ini adalah al-istifham, pertanyaan. Tapi ya lingkar untuk diingkari, karena tidak sama. Orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu beda. Ya, serajin-rajinnya orang ibadah itu tidak akan lebih tinggi daripada orang yang berilmu.
Ya banyaklah keutamaan-keutamaan yang lain daripada ilmu dibandingkan dengan ibadah. Begitupun Rasulullah sudah menjelaskan di antara bentuk seseorang mendapatkan kebaikan dari Allah. Beliau mengatakan dari hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya dari Muawiyah, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jadi barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya itu kebaikan, jadi kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan, memberikan pemahaman kepada dia dalam perkara-perkara agama. Jadi Allah mudahkan seseorang itu dalam memahami agama, apakah dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak. Jadi nggak ribet dia menerima ilmunya. Ya, jadi ciri-ciri orang mendapatkan kebaikan dari Allah adalah dimudahkan untuk memahami agama. Walaupun dia baru ngaji, boleh jadi walaupun dia baru, tetapi pemahaman agamanya akan lebih baik, ya lebih banyak daripada orang yang sudah lama ngaji. Itu tanda-tanda orang mendapatkan kebaikan. Berapa banyak orang-orang yang sudah lama ngaji malah makin ya akhlaknya makin nggak benar, ibadahnya makin malas dan seterusnya. Ya, jadi tanda-tanda orang itu mendapatkan kebaikan adalah dengan diberikan yaitu kemudahan dalam memahami agama. Ya, makanya kita bisa lihat mafhumnya, mafhum mukhalafahnya. Kalau seandainya ada seseorang yang sulit, yang dia itu tidak paham-paham juga tentang perkara-perkara agama, apakah masalah akidah, masalah kaidah-kaidah Islam, serta apa yang berhubungan dengan agama, ya, dari cabang-cabang agama, ya, maupun dia itu yang pokok-pokoknya dia nggak paham, maka berarti dia telah diharamkan, berarti dia itu telah dijauhkan dari kebaikan. Itu. Jadi kita kalau orang tuh ribet banget belajar agama, sulit betul dia memahami agama, ya, bahkan selalu mengkaitkan agama itu dengan teroris, dengan radikal, dengan Arab, selalu begitu, sulit betul bagi dia memahami agama. Walaupun dia itu orangnya sudah tua, sudah sepuh, bahkan dia sampai ya sudah doktor, ya apa pendidikannya, bahkan doktornya pun dari PAI pendidikan agama Islam dia, tapi itu masih menganggap agama itu ya adalah merupakan biang kerok terorisme, biang kerok radikal dan seterusnya. Makanya orang-orang yang menghafal Quran, orang-orang yang pakai jenggot, orang-orang yang celana cingkrang, orang yang berpoligami dan yang lain-lain dari ajaran Islam, itu dianggap ya bukan dari Islam. Itu adalah merupakan ya kebiasaan orang Arab atau adalah merupakan ajaran dari terorisme dan seterusnya. Nah, orang-orang begini adalah orang yang memang diharamkan kebaikan kepada dia. Sulit sekali bagi dia untuk memahami agama dengan mudah. Ya, makanya tanda-tanda orang mendapatkan kebaikan dari Allah yaitu dimudahkan Allah ya untuk memahami agama. Dia akan diberikan pemahaman yang baik oleh Allah dalam masalah-masalah agama. Ya, karena memahami agama itu adalah merupakan salah satu jalan diberikan kemudahan untuk mendapatkan surga. Sebagaimana juga dikatakan oleh Rasulullah, di mana hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Darda, dari hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Beliau pernah mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu atau yabtagi fihi ilman sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah." Jadi barang siapa yang berjalan di suatu jalan, ya dia datang ke majelis ilmu, dia datang ke kajian-kajian sunnah, atau dia mendengarkan kajian-kajian lewat YouTube, dia dari ustadz-ustadz yang lurus sesuai dengan Al-Quran Sunnah, dengan pemahaman para ulama salafus soleh misalnya. Nah, jadi barang siapa yang berjalan di suatu jalan dalam rangka mencari ilmu pada jalan itu, ya ilmu yang sahih, maka dengan itulah Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Jadi kalau kita ingin dimudahkan jalan menuju surga, maka mudahkan diri kita untuk belajar agama. Mudahkan diri kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, berikan waktu ya buat kita belajar agama. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita, atau bahkan kalau perlu buat pengajian di rumah, di kantor. Ya, karena dengan ilmu inilah Allah nanti akan memudahkan bagi kita jalan menuju surga.
Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menganjurkan, yang memerintahkan, yang memotivasi, yang mendorong, menyemangati kita untuk menuntut ilmu. Banyak sekali. Ya, bahkan Allah banyak mencela orang-orang bodoh. Ya, seperti Allah mengatakan, wa a'rid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang bodoh, dari orang jahil. Ya, la nabtagil jahilin, hamba-hamba Allah mengatakan la nabtagil, kami tidak mau bergaul dengan orang-orang jahil. Allah juga mengatakan wala takunana minal jahilin, dan jangan engkau termasuk orang-orang yang jahil. Banyak. Ya, kita disuruh berpaling dan kita jangan menjadi orang-orang yang jahil dalam masalah-masalah agama. Ya, karena lebih banyak mudorotnya menjadi orang-orang yang jahil. Nah, tetapi pada saat kita sekarang sudah tertarik, kita sudah terpikat, kita sudah mulai menyukai ya kajian-kajian, ya hendaklah kita meluruskan niat. Ya, sekali lagi, janganlah kita menuntut ilmu dengan tujuan-tujuan untuk mendapatkan selain daripada keridhaan, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib, tinggal kita meluruskan niat. Jangan niat-niat ya yang tidak benar. Jangan kita ini berniat yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat Quran ataupun yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dalam beberapa hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menyebutkan, telah menceritakan kepada kita tentang keburukan niat orang ketika belajar agama, belajar ayat-ayat Al-Quran, belajar tentang masalah apapun dari perkara agama. Misalnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsatnya dan juga Al-Bazar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Yajharul Islam hatta takhtalifat tujar fil bahri wa hatta takhudha al khairu fi sabilillah. Summa yazharu qaumun yaqra'una al-Qur'an wa yaqulun man aqra'u minna man a'lamu minna man afqahu minna. Summa qala li ashabihi hal fi ulaika min khair? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ulaika minkum min hadil ummah wa ulaika hum wa kudun nar." Rasul mengatakan Islam akan berjaya, Islam nanti akan unggul, sehingga para tujar, para pedagang nanti saling berselisih ya di lautan, maksudnya hilir mudik. Ya, jadi lautan pun nanti jadi tempat berniaga. Ya. Kemudian sehingga nanti ada kuda yang dapat berbicara pada jalan Allah. Setelah itu nanti mendekati hari kiamat akan muncul suatu kaum yang mereka itu yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Lalu kemudian mereka itu berkata, yaqulun, mereka berkata, man aqra'u minna, siapakah orang yang lebih pandai membaca Al-Quran daripada kami? Man a'lamu minna, siapakah orang yang paling berilmu terhadap Al-Quran daripada kami? Man afqahu minna, siapakah orang yang lebih mengerti hukum Al-Quran daripada kami? Nah, dia menanyakan itu dengan tujuan gak ada orang yang lebih fasih dalam membaca Al-Quran, yang lebih berilmu, yang lebih mengerti tentang Al-Quran daripada mereka. Sebetulnya mereka bertanya itu untuk menyombongkan diri. Nah, kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, summa qala li ashabi, kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, hal fi ulaika min khair, apakah pada mereka tadi yang mereka itu membaca Al-Quran lalu menanyakan hal itu kepada orang-orang itu, apakah pada mereka itu ada kebaikan? Kalau mereka menjawab, yakni para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kala kemudian Nabi memberikan penjelasan, ulaika minkum, mereka itu termasuk dari kalian, min hadil ummah, dari umat ini. Jadi mereka itu umat Islam juga, dan akan muncul nanti. Dan sekarang saja mungkin sudah ada. Ya, mereka belajar baca Al-Quran, belajar tahsin, belajar tajwid, lalu mereka belajar tahfiz Quran, ya, dengan tujuan supaya dia dimuliakan orang, supaya dia dianggap sebagai orang yang berilmu, dia orang yang fasih dan seterusnya. Ya,
Nah, mereka itu termasuk dari kalian dari umat ini. Namun wa ulaika, mereka itu hum adalah waqudunar, merupakan bahan bakarnya neraka. Bayangkan, mereka baca Al-Quran, mereka sudah pandai, mereka sudah paham, mereka berilmu tentang Al-Quran, tapi jadi bahan bakar neraka gara-gara sombongnya mereka. Karena mereka memang ingin dieluk-elukan, mereka ingin disanjung, mereka ingin dipuja-puji sebagai orang yang pandai dalam membaca, memahami Al-Quran. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabirnya dengan sanad yang hasan, Rasul menceritakan, la yazharannal iman hatta yuradul kufru ila mawatinihi wa la tukhadannal bihar bil Islam wala ya'tiyanna ala nasi zamanun yata'allamuna fihi al-Qur'an yata'allamunahu wa yaqra'unahu summa yaqulun qad qara'na wa alimna faman dalladhi huwa khairu minna fahal fi ulaika min khairin qalu ya Rasulullah manhum qala ulaika minkum wa ulaika hum waqudun nar. Rasul mengatakan benar-benar akan tampak jelas keimanan itu, sehingga kekufuran nanti akan dikembalikan ke tempat-tempat asalnya, dan sungguh nanti akan diperbincangkan lautan itu dengan Islam. Dan benar-benar akan datang nanti suatu masa kepada manusia di mana pada masa tersebut ada orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Nah, mereka mempelajarinya dan mereka membacanya, lalu mereka berkata, ya, saat itu sungguh kami telah membaca Al-Quran dan kami telah mengetahuinya. Nah, sekarang siapakah orang yang lebih baik dari kami dalam bacaan, di dalam memahaminya? Adakah orang yang lebih paham dari kami? Kemudian Nabi bertanya, apakah pada mereka itu, pada orang-orang seperti itu ada kebaikan? Pada orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah orang yang terbaik ya di dalam membaca dan memahami Al-Quran, apakah ada kebaikan? Lalu para sahabat balik bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Kemudian beliau menjawab, ya mereka itu, ulaika, mereka itu adalah minkum, termasuk dari kalian, yaitu umat Islam. Namun wa ulaika hum waqudunar, namun mereka itu adalah bahan bakarnya neraka. Itu dua hadis ini sudah bisa kita lihat. Jadi orang ya ketika melakukan perbuatan yaitu ya amal soleh seperti mempelajari Al-Quran atau mempelajari ilmu agama yang lain lah, ya, yang harusnya mencari ridho Allah, yang harusnya mencari wajah balasan dari Allah, tetapi bukan itu yang mereka niatkan, tetapi mereka ria, ingin dipuji, disanjung orang, ingin dianggap sebagai orang yang paling berilmu, orang yang paling paham dan seterusnya. Ya, maka mereka nuntut ilmu pun pada ustadz-ustadz yang sudah kondang, yang sudah terkenal. Ya, karena untuk menaikkan derajat mereka juga. Ya, maka bukan hanya sekedar amal mereka tidak diterima, bukan sekedar mereka ini membaca Al-Qur'annya, ya, mempelajari Al-Quran itu bukan hanya Allah tidak memberikan balasan kebaikan kepada mereka, tetapi dengan sebab niat yang salah inilah mereka akan tetap dimasukkan ke dalam neraka. Jadi bukan sekedar menghapuskan amal, tetapi juga memasukkan ke dalam neraka. Jadi dimasukkan ke neraka karena niatnya yang tidak benar, karena niat riyaknya itu. Ya, aliyadzubillah. Maka jaga niat kita, jangan dikotori dengan tujuan-tujuan selain dari mengharapkan balasan, ganjaran, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita juga kenal sebuah hadis panjang yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, di mana hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Imam Tirmizi dan yang lain-lainnya, berkenaan dengan 3 orang yang nanti akan diputuskan perkaranya yang pertama-tama nanti di hari kiamat. Ya, beliau pernah mengatakan, ya, inna awalan nas yukdo yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang pertama-tama yukdo diputuskan perkaranya yaumal qiyamah pada hari kiamat. Ada 3 kelompok ya, kita ngebahas semua, ya, tentang orang yang mati syahid, kemudian orang yang menuntut ilmu, nah ini kita baca antar, dan orang yang dermawan, yang suka berinfak, suka bersedekah. Nah, di antara mereka ada orang yang warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Jadi ya nanti akan dihadapkan ke hadapan Allah, akan dibawa ke hadapan Allah seseorang yang
suka menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, dihadapkanlah kepada Allah, didatangkan kepada Allah ya orang tersebut. Fa'arrafahu ni'amahu, lalu Allah perkenalkan, Allah perlihatkan kepada dia nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia sejak dia lahir sampai dia mati. Fa'arafa, lalu dia pun mengenalnya, dia pun mengakuinya tentang nikmat-nikmat yang Allah beri itu. Lalu Allah bertanya kepada orang tersebut, Fama amilta fiha, apa yang kamu telah kerjakan dengan nikmat-nikmat yang aku telah berikan kepadamu? Lalu qala, dia menjawab, Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku ini mempelajari ilmu dan aku juga telah mengajarkannya dan aku juga membaca Al-Qur'an. Semua itu karena Engkau ya Allah. Jadi dia mengakui, ya dalam pengakuan dia mengatakan karena Engkau ya Allah. Karena Allah katanya. Jadi dia menghabiskan waktunya dengan mempelajari ilmu. Ketika dia sudah cukup, dia mengajarkan ilmu. Dan dia juga tidak lupa juga rajin membaca Al-Quran. Dan orang itu mengatakan karena Allah. Namun Allah berkata, Kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka ta'alamtal ilma liyuqala alim wa qara'tal Qur'an liyuqala qari. Kamu bohong. Sebetulnya kamu itu mempelajari ilmu sekaligus mengajarkan itu agar disebut sebagai seorang alim, sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai syekh. Nah, itu niat kamu. Jadi Allah tahu hati orang. Jadi walaupun kita mengatakan karena Engkau ya Allah, tapi Allah tahu apa niat orang itu ketika belajar ilmu dan mengajarkannya. Dan begitu pun membaca Al-Quran, wa qara'tal Qur'an, dan engkau pun membaca Al-Quran liyuqala qari, supaya dikatakan sebagai seorang qari. Wa qad qila, dan sungguh-sungguh ya apa yang kamu inginkan telah diucapkan. Engkau digelari oleh orang-orang di dunia sebagai seorang alim. Kamu juga dipanggil sebagai qari dan seterusnya. Sungguh-sungguh telah dikatakan itu kepadamu. Summa umira bihi, lalu diperintahkan kepada orang itu, yaitu maksudnya Allah memerintahkan malaikat ya untuk menyeret fasuhiba ala, untuk menyeret orang itu atas wajahnya. Lalu para malaikat pun menyeret ya orang itu atas wajahnya hatta ulqiya finnar, sampai orang itu dilemparkan ke dalam neraka, aliyadzubillah. Nah itu, jadi ada orang yang sepanjang hidupnya mempelajari ilmu agama, ya, kemudian juga ketika sudah kemampuan dia mengajarkan ilmu agama, dia tidak lupa juga rajin membaca Al-Quran, dia baguskan bacaan Al-Quran, dia menjadi imam dalam sholat berjamaah, sholat taraweh, dan niatnya adalah ingin disebut sebagai qari, ingin disebut sebagai seorang alim. Dan memang dia telah mendapatkan itu dari manusia. Tapi karena niatnya itulah dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, aliyadzubillah. Bahkan Allah hinakan dia. Ya, Allah hinakan dia dengan cara diseret. Wajah yang harusnya dimuliakan oleh Allah, tetapi Allah hinakan dengan diletakkan di bawah, diseret ya atas wajahnya. Nah itulah ya balasan bagi orang yang mereka itu ya niatnya bukan karena Allah. Maka wajarlah kalau Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar menyebutkan di antara ya perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang yang menyebabkan pelakunya itu dimasukkan ke dalam neraka karena ketiadaan keikhlasan ketika menuntut ilmu. Ya, tapi ketidakikhlasan itu bukan hanya menuntut ilmu, ya amal-amal yang lain juga sama. Kita sholat, kita berpuasa, kita bersedekah, menunaikan ibadah haji, membaca Al-Quran, ya bersilaturahmi, atau apa yang lain lah, pokoknya di antara amal-amal soleh. Kalau diniatkan bukan mencari pahala ganjaran atau keridhaan Allah, tapi mengharapkan sanjungan pujian dari orang, maka itu juga sama. Ya, dikhususkan yaitu menuntut ilmu karena ini bagi orang-orang. Jadi kalau dari awalnya saja sudah keliru, nuntut ilmu keliru, bagaimana nanti ketika dia mengajar? Bagaimana nanti ketika dia itu memberikan nasihat kepada orang? Ya, jadi dari awal melangkah itu ketika menuntut ilmu harus belajar meluruskan niat. Jadi bukan tujuannya untuk membanggakan ulama yang dia belajar supaya dia terangkat juga namanya, tujuan untuk mendebat ya orang-orang bodoh. Karena banyak orang memang ya belajar ilmu itu tujuannya, apalagi dia duduk bersama para ustadz tertentu ya misalnya, yang kerjaannya adalah untuk mendebat ustadz lain kadang-kadang yang nggak sepaham dengan dia.
Ya, baik itu secara ya lewat medsos misalnya, ya, atau lewat apalagi lah yang lain. Tujuan tuh itu. Padahal tidaklah perdebatan itu menghasilkan kecuali keburukan. Ya, perdebatan itu hanya akan mendatangkan perselisihan, hanya akan mendatangkan kejengkelan, hanya akan mendatangkan dendam atau keburukan-keburukan yang lain. Jauhi makanya yang namanya al-jidal al-mira. Ya, karena itu tidaklah mendatangkan kebaikan ya untuk kita. Maka pada saat kita belajar, pada saat kita menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, mempelajari akidah, mempelajari ibadah, harusnya kita semakin tunduk, semakin rendah hati kita, semakin tidak menonjolkan diri kita di hadapan orang. Bahkan kalau bisa jangan sampai kita orang-orang tahu bahwa kita belajar sama Ustadz Fulan, jangan. Ya, kecuali kalau orang udah kenal kita lain lagi. Ya, karena kita belajar itu harus semakin tawadhu'. Kita harus semakin ikhlas. Ya, kita harus semakin ya tidak menonjolkan diri kita. Nah, itu tujuan kita menuntut ilmu itu untuk itu. Ya, bukan untuk pamer-pamer, bukan untuk merasa paling hebat, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang lainnya, bukan. Maka, wahai saudara-saudaraku, khususnya anak-anakku, keluarga besarku, jagalah niat dalam hal apapun, termasuk ketika kita menuntut ilmu. Ya, karena sulit menjaga niat itu, memang sulit. Menjaga niat supaya tetap lurus, supaya tetap murni, supaya tetap bersih karena Allah itu tidak mudah. Ya, karena sifat-sifat manusia terkadang muncul dalam diri kita, yaitu ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dikenal oleh orang. Maka jagalah niat sebaik-baiknya dan jaga terus sampai akhir kehidupan kita. Ya, janganlah kita hiraukan orang-orang tidak mengenal kita. Bahkan sampai kita mati pun tidak ada orang yang mengenal kita. Itu tidak masalah. Yang penting Allah mengenal kita. Yang penting Allah nanti akan membalas kebaikan untuk kita. Ya, karena ketiadaan ikhlas itu bukan sekedar menghapuskan amal, harus diingat. Bukan sekedar menghilangkan pahala dari amal-amal soleh kita. Bukan hanya itu, tetapi juga menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka. Menyebabkan kita menjadi bahan bakarnya neraka. Aliyadzubillah. Kita berlindunglah kepada Allah dari dimasukkannya ke dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah dari dijadikan sebagai bahan bakar neraka. Kita berlindung kepada Allah dari sesuatu ya yang buruk terjadi nanti di hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah dari tidak mencium wewangian surga. Ya. Mudah-mudahan Allah golongkan kita bersama-sama orang yang ikhlas. Ya, bersama orang-orang yang murni beribadah semata-mata hanya kepada dan untuk Allah saja. Ya, mudah-mudahan. Sekali lagi, ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini memberikan faedah, khususnya dalam masalah meluruskan niat untuk saudara-saudaraku seluruhnya, khususnya untuk keluarga besarku, untuk anak-anakku, menantu-menantuku yang terjun, ya yang berada di dunia pengajian, yang aktif di dunia pengajian, baik sebagai thalabil ilmi, penuntut ilmu, atau yang sudah mampu ya mengajar, yang sudah mampu berdakwah. Hendaklah selalu meluruskan niat. Sekali lagi, mudah-mudahan faedah buat kita semua, dan ditutup dulu, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti ya di dalam ya penjelasan selanjutnya insya Allah. Ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم